Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'd. Saudara-saudariku dimanapun saudara-saudari berada, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan saudara-saudari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi hidup kita, memberikan kita panjang umur, sehat walafiat, dan hidup bahagia bersama keluarga, insya Allah sampai di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, setelah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani membongkar keterputusan nasab habaib Bani Alwi yang tidak terbukti nyambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dunia habaib terguncang. Habaib yang selama berabad-abad menikmati status kehabiban sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimanfaatkan untuk mencari penghidupan, dimanfaatkan untuk memperoleh kekayaan dan kemewahan, dimanfaatkan untuk mendawir umat Islam, tentu mendapatkan banyak hal dari umat Islam, termasuk mendapatkan wanita untuk dinikahinya. Tiba-tiba kemapanan itu terusik, terbongkar. Kalau status kehabiban keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diperoleh dari hasil membegal nasab. Dan sekarang umat Islam tidak lagi mau ditipu, tidak lagi mau dibodohi, kecuali para muhibbin yang kepalanya sudah tidak ada isinya. Kosong, melompong, sehingga manut, patuh, tunduk, tetap dalam kendali para habaib. Itulah muhibbin. Praktis para habib menjadi kalang kabut, terkena gangguan mental, ketakutan, dan kecemasan yang luar biasa, atau yang disebut oleh para ahli sebagai penyakit anxiety. Menurut Jeffrey S. Nevitt, anxiety atau kecemasan adalah suatu keadaan emosional yang mempunyai ciri keterangsangan fisiologis, sehingga orang mudah melakukan persekusi, menggerakkan tangannya, kakinya untuk melakukan kekerasan, juga melakukan persekusi melalui ucapan verbal, memunculkan kata-kata yang tidak sopan, kata-kata penghinaan, itu akibat dari kecemasan. Juga muncul perasaan tegang yang tidak menyenangkan dan perasaan
aprehensif atau gangguan pikiran kognitif bahwa sesuatu yang buruk akan menimpa. Itulah penyakit yang sekarang dialami oleh habaib, anxiety namanya. Habaib sudah sampai ke langit ketakutannya. Dan itulah yang menimbulkan kecemasan. Apa yang ditakutkan? Satu, takut enggak berani pulang ke Yaman. Mestinya habaib ini kalau gentle pulang ke Yaman. Tapi dia takut hidup di Yaman, di mana Yaman itu negaranya tandus, kering kerontang, tumbuh-tumbuhan tidak ada, air pun susah, sehingga sampai saat ini pun Yaman mengandalkan hidup dari bantuan dunia. Para habib takut pulang ke Yaman. Dan ketakutannya itu membuat karangan-karangan. Menghibur diri, menunjukkan kepada orang lain, ngomong cerocos, omon-omon. Di mana-mana cerita kalau Tarim itu adalah surga dunia. Gila nggak? Surga dunia kok kering kerontang? Memamerkan, menipu para muhibbin, menjelaskan kalau Tarim adalah surga dunia, maka siapa saja yang datang ke Tarim berarti menikmati surga. Ini adalah cara berpikir orang yang takut akhirnya membuat karangan. Kenapa Habib selalu menyatakan Tarim adalah surga dunia? Karena ini tidak lain adalah sebuah provokasi atau iklan, tapi nipu. Supaya orang-orang datang ke Yaman. Kalau datang ke Yaman, maka dari sisi pariwisata atau kunjungan akan menghasilkan devisa bagi Tarim sehingga memperoleh pendapatan. Itu tujuan mereka. Dan lebih dari itu kebohongannya menyatakan siapa yang datang ke Tarim dia pulang menjadi wali. Gila enggak itu? Ini kenapa ngomong ngoceh seperti itu? Demi menutupi ketakutannya. Ya, takut karena terbongkar kepalsuannya. Yang kedua, para habib takut kebongkar kebohongan dan kepalsuannya yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Maka mereka terus berteriak agar para mukibul bertahan, tidak goyah mengikuti doktrinnya sambil terus mendobos cerita-cerita halu tentang karomah dan kelebihan Habib. Cerita-cerita bohong, cerita-cerita halusinasi dianggap sebagai karomah sehingga para mukibul itu percaya lalu terus mengikuti para kabib dan kesempatan itu dijadikan sebagai benteng untuk tetap mengeruk keuntungan agar para habib bisa bertahan hidup. Jadi kabib itu sekarang bertahan hidup dari para mukibul. Yang ketiga, takut tidak bisa nipu lagi
karena nipu adalah pekerjaan utama untuk mendapatkan uang. Dulu mungkin orang percaya tampang imigran Yaman sebagai cucu Rasul. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh banyak oknum yang bertampang imigran, bertampang Arab, datang ke Rabithah Alawiyah supaya ditetapkan sebagai cucu Rasul atau bernasab sampai kepada Rasul dengan mendapatkan sertifikat. Maka kalau saudara-saudara perhatikan, populasi Habib yang memegang sertifikat cucu Nabi itu tidak masuk akal. Karena dengan punya sertifikat, mereka para Habib itu akan pamer di tengah-tengah umat Islam, menunjukkan kalau mereka adalah keturunan Rasul, dan itu dimanfaatkan untuk menipu umat Islam. Lagi-lagi mukibul yang terkena dampaknya. Lalu dengan sertifikat itu, dengan pengakuan sebagai cucu Rasul itu, dia gunakan untuk berdagang, mencari penghasilan, tetapi dicampur-campur dengan nipu umat. Contoh, dagang minyak. Mestinya minyak itu harganya Rp100.000. Tapi karena dia mengaku sebagai cucu Rasul kepada konsumen, ini beli dengan Habib, Anda tidak rugi kalau Anda membayar Rp1.000.000. Begitu juga jual akik. Akik dia dapatkan dari Jatinegara. Dia katakan, ini akik dari Yaman, lu tidak rugi bayar sekian juta. Padahal ambilnya dari Jatinegara cuma Rp20.000. Dan masih banyak lagi cara-cara dagang maksa. Kalau tidak boleh dibilang nipu, tapi maksa. Karena tadi, lu kalau kagak percaya aneh Habib, cucu Rasulullah, lu dosa, lu kualat, lu tidak dapat syafaat. Itu yang dipakai selalu oleh para Habib. Yang keempat, para Habib takut tes DNA. Ramainya bukti yang terungkap kalau banyak Habib yang sudah terbukti sebagai keturunan Yahudi, Askenazi, membuat para Habib menciut nyalinya. Habib Rizik yang waktu itu sombong menantang keturunan Wali Songo untuk melakukan tes DNA, ternyata sekarang seperti tikus got. Enggak terdengar suaranya, ngumpet di lubang, di got yang ada di rumah kita. Tuntutan berbalik agar Habib segera melakukan tes DNA. Dan itu ditanggapi oleh menantunya kalau tes DNA itu hukumnya haram dan menurut syariah tidak sah tes DNA untuk membatalkan nasab. Padahal keputusan Lembaga Bahsul Masail NU sudah jelas. DNA bisa membatalkan nasab, tetapi memang tidak bisa menetapkan nasab. Karena Habib ini ngaku-ngaku, maka sesungguhnya dengan tes DNA bisa dibatalkan pengakuannya itu. Saudara-saudara sekalian, para Habib yang dulu ngaku jadi macan, garang, menjadi raja hutan, kini benar-benar berubah menjadi kucing
waktu jadi macan, tainya dijual mahal. Bulunya, sorbannya laku dijual mahal. Makanan bekas jigongnya juga laku dijual. Jutaan rupiah dibayar oleh Mukibul. Dan sekarang ketika menjadi kucing, tainya saja sudah diumpetin. Anda tahu, kucing itu dulu ya, kalau berak tainya mesti diumpetin. Kenapa? Karena takut ketahuan. Nah, Habib juga begitu, tainya sekarang diumpetin. Takut nanti diambil orang lalu dilakukan tes DNA. Takut terdeteksi. Jangankan darahnya, ya, jangankan darah Habib yang siap diambil atau diserahkan kepada kita. Air kencingnya saja pun diumpeti. Bahkan kalau bisa jangan sampai diketahui oleh orang di mana dia kencing, nanti akan diambil kencingnya. Maka sangat mungkin kencingnya diminum lagi. Kenapa? Karena takut diambil orang lalu dilakukan tes DNA, ketahuan mereka. Saudara-saudara sekalian, kalau tidak percaya, coba kemana Habib mau berak, kemana Habib mau kencing, ikuti. Pasti Anda akan diusir. Itulah ketakutan. Jadi Habib yang ditakuti saat ini adalah tes DNA. Walaupun banyak ketakutan-ketakutan yang lain. Kepada Allah sudah tidak takut lagi. Hanya satu, takut tes DNA. Maka saudara sekalian, harap maklum. Kalau sekarang ini Habib sudah terkena gangguan mental dan terserang penyakit anxiety. Semoga saudara-saudari memakluminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.